pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang membaca koran dan mendengarkan sebuah radio. Representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Jepang sudah kalah. Aku harus memberitahu Bung Karno dan Hatta. Assalamualaikum Bung Hatta. Waalaikumsalam Syahrir, silakan masuk. Terima kasih Bung Hatta. Bagaimana tentang kemerdekaan kita Bung Hatta? Bukankah kemerdekaan kita sudah serahkan kepada PPKI? Tapi bukankah lebih baik kalau kita merdeka tanpa PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah buatan Jepang. Jika kita merdeka lewat PPKI, sekutu akan menganggap kemerdekaan kita ialah buatan Jepang. Sekarang ini adalah masa vacuum of power. Masa vacuum of power? Apa itu Bung Syahrir? Artinya Indonesia sekarang adalah kekosongan kekuasaan. Inilah kesempatan yang bagus untuk kita mempromosikan kemerdekaan Indonesia. Saya sependapat dengan Bung Syahrir, tapi apakah pendapat kita sependapat dengan Bung Karno? Kalau begitu, mari kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu. Assalamualaikum Bung Karno. Waalaikumsalam Bung Hatta. Apakah saya dan Bung Syahrir boleh bertemu ke rumah Bung Karno guna membicarakan kemerdekaan kita? Tentu saja, saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih Bung Karno. Wassalamualaikum. Sultan Syahrir dan Mohatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum Bung Karno. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Selamat malam Bung Karno. Selamat malam. Selamat malam Bung Karno. Selamat malam. Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Sultan Syahrir ingin berbicara serius dengan Anda Bung Karno. Bicara apakah itu? Saya mendengar Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Bagaimana kalau kita sekarang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia agar kita mempunyai kebudayaan yang baru? Saya tidak dapat bertindak sendiri. Angka janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui tim PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya juga tidak bisa gegabah. ayo Bung Hatta. Mari. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, pukul 10 malam di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini kita kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan kami. Kami siap memenangkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak bertindak dengan cepat, maka akan ada pertumpahan darah besar-besaran besok hari. Potong saja leher saya sekarang, tidak usah menunggu hari esok. Sudah, jangan bertengkar. Mari kita duduk kembali. Wikana, kita tidak boleh terlalu gegabah karena tidak seharusnya. Kau saja yang melakukannya. Kenapa harus Soekarno yang melakukan itu? Saya hanya mau mengingatkan saja, karena jika kemerdekaan tidak dilakukan pada malam hari ini, maka besok akan ada pertumpahan dan pembunuhan orang-orang sekitar. Wikana benar Bung, mengapa kita harus menunggu Jepang memberikan kemerdekaan kepada kita, jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan sekutu Jepang. Dan kita tidak dapat mempertahankan kemerdekaan tanpa bantuan dari mereka. Pasti kita bisa. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar Bung, cepatlah. Saya mengerti perasaan saudara. Saya takut nantinya ada korban jiwa kembali. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal,
Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Soekarno telah menolak proklamasi kemerdekaan. Lalu langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan. Culik? Ya, kita culik mereka, lalu kita bujuk mereka. Itu benar, dengan begitu Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawa pergi? Bagaimana kalau kita membawa mereka ke Rengas Dengklok, dekat Kerawat, karena di sana dekat dengan pusatan peta dan terjamin keamanannya. Baiklah, saya akan menghubungi Sudanko Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Apa? Menculik mereka? Ya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan memberikan tempat untuk menyembunyikan Bung Karno dan Hatta? Ya, tentu saja. Saya akan mengamankan kalian. Untuk tepatnya, kita akan memakai jauh tisol. Baiklah, terima kasih Subeno. Sama-sama. Subeno setuju, dan kita akan ditempatkan di rumah Jauh Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh. Pukul berapa? Pukul 4, bagaimana? Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Saya mau dibawa kemana? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan kita bersama. Lagi pula rakyat akan menjangkau kota. Kalau begitu, kita tidak bisa melawan penjajah karena tentara sekutu Jepang masih berkumpul di Pulau Jawa. Ini sudah menjadi keputusan bersama. Anda harus ikut bersama kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikanmu, Bung. Ayolah, Bung. Waktumu sudah hampir habis. Baiklah. Sebenarnya, buat apa kalian membawaku ke sini? Kami ingin Anda dan Soekarno segera mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak. Bung Karno, Bung Karno. Ya, ada apa kalian datang kemari? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Mengapa aku harus mengikuti kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan pemuda. Kami akan membawa Anda ke Rengas Dengklok. Tidaklah kalian sadar bahwa aku punya seorang anak dan istri. Anakku masih kecil. Bagaimana dengan mereka? Ada apa, Kang Mas? Mengapa banyak orang? Sampai aku mendengar suara kalian. Nyimas, pemuda-pemuda ini ingin membawaku bersama Hatta ke Rengas Dengklok. Mengapa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana aku dengan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak ingin berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian ingin membawaku ke sana, maka kalian harus membawa mereka juga. Baiklah, kami akan membawa Anda, istri dan anak Anda. Tapi kita harus pergi sekarang juga. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Bung Karno? Hatta, ternyata kau ada di sini. Ya, mereka membawaku ke sini. Kenapa mereka membawa Pat? Mau ada Guntur juga kemari? Ya, itu keinginanku. Ada apakah sebenarnya ini? Begini, Bung. Saya ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan karena Jepang sudah menyerah. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk kita segera kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu percaya dengan berita tersebut? Jepang pasti sudah akan memberikan kemerdekaan kepada kita. Tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan hasil jerih payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Karena bila kita merdeka atas hadiah dari Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang.
Itu bisa diajak lagi, Bung. Tak lama kemudian, Saleh masuk tergopoh-gopoh. Adakah Saleh? Mengapa kau tergopoh-gopoh? Ada Ahmad Subarjo, dia memaksa untuk menjemput Soekarno. Baiklah, saya akan menemuinya di luar. Wikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda menemui mereka? Rapat PPKI dibatalkan. Jadi, aku harus menemuinya. Tidak bisa, Anda tidak berhak menemui mereka. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah mendesak mereka untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan saya sebentar untuk menemui mereka. Silakan masuk. Ada apa Subarjo? Saya ingin menyampaikan bahwa rapat PPKI sudah batal. Dan saya ingin menyampaikan kalau Jepang telah menyerah pada kita. Jadi berita tersebut benar adanya. Bukankah saya dan Bung Said telah memberitahu Anda, Bung Karno? Tapi saya masih belum percaya, Bu. Kalau begitu, nunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Sebaiknya begitu, Bung. Baiklah, saya akan mengabulkan permintaan kalian semua. Sebelum akan pulang, Guntur sudah mulai menangis. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak. Saya bisa menjaga mereka. Mereka taruhan nyawa saya. Apakah saya bisa memegang janjimu itu? Ya, serahkan saja pada saya semua. Baiklah kalau begitu. Terima kasih, Wikana. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 12 malam, Soekarno menghantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu, sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksmana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, izinkan saya mengantarkan istri dan anak saya pulang terlebih dahulu. Baiklah, silakan, Bung. Mari. Bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati pada bulan Oktober 1944, 2 minggu sebelum kelahiran putranya, Guntur Soekarno Putra. Teks proklamasi diketik pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah naskah proklamasi dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Maeda. Naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air. Bahkan telah beratus-ratus tahun gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan. Itu ada naiknya dan turunnya, tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita juga di zaman Jepang. Usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun negara kita sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil resiko bangsa dan nasib tanah air kita. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan si iya dan sekata. Dengan ini, kami menyatakan kedaulatan itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.